Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nia Norlela dari SD Negeri 1 Pengerangan Jiwa. Saya Rasidah Urfa dari SDN Kabual. Saya Siti Mursidah dari TK Penghulu Rasid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mursidah. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ini Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Oh iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan sama Ibu, boleh ya Bu? Boleh, silahkan. Oke, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, nanti akan saya mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, ataupun juga apakah Ibu sudah mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti pada saat coaching Ibu akan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada yang sedikit yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching ini? Iya Bu, baiklah. Untuk proses kompetensi yang akan saya kembangkan nanti Bu, yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Ya Bu, mungkin dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, yang karena itu akan membuat lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh saat kegiatan coaching. Dan yang kedua mendengar aktif, karena saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee yang akan saya bantu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, baik Bu, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkannya lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya apa Bu? Ya Bu, yang ingin saya lihat indikator ketercapaian dari proses coaching pada hari ini adalah melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coachee memiliki rencana, aksi, dan tanggung jawabnya ke depan untuk memecahkan masalahnya tadi. Ya, baik. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coachee ini adalah di mana si coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu, ya, Bu. Dan juga sesuai dengan alur tirtanya. Ya, benar sekali Bu. Iya, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rasidah. Waalaikumsalam Bu Mursidah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Apakah Ibu sedang dalam keadaan santai? Iya Bu. Kalau begitu boleh kita mengobrol bersama pada hari ini? Bisa Bu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu sudah mau mengobrol bersama saya untuk hari ini. Baik Bu, kira-kira selama kita mengobrol nanti apa yang Ibu harapkan dari sisi kita ini? Saya berharap dari proses kita mengobrol nanti saya akan mampu memecahkan masalah saya Bu terkait pembelajaran di kelas. Oh iya Bu. Apakah ada kendala
Bu saat kegiatan pembelajaran di kelas yang telah Ibu laksanakan? Iya Bu, permasalahan di kelas saya itu adalah anak-anak itu sangat menyukai ice breaking Bu. Dan anak-anak terkadang tidak mau berhenti, maunya ice breaking terus. Juga ada satu lagi Bu tentang posisi tempat duduk. Terkadang ada anak yang ingin duduk di tempat temannya Bu, tapi temannya tidak ingin pindah dari tempat duduknya. Itu mengganggu sekali Bu ketika pembelajaran berlangsung. Oke, jadi begitu ya Bu, menjadi permasalahan ya Bu. Iya, Memangnya apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kelas? Ya itu tadi Bu, karena mereka sangat menyukai ice breaking. Jadi ketika dilakukan ice breaking, mereka mau lagi Bu, lagi Bu. Nah akhirnya kan akhirnya nanti pembelajarannya terganggu Bu, karena mereka ingin ice breaking, mereka tidak mau melanjutkan pembelajaran karena mereka sangat suka dengan ice breaking. Oh iya, sepertinya anak-anak siswa Ibu tuh kayak ketagihan gitu ya Bu, Iya, suka Bu. karena itu menyenangkan ya Bu Iya, kegiatannya. Bu, iya. Iya. Betul Bu, itu juga menjadi kendala ya bagi Ibu di kelas untuk memunculkan suasana belajar yang tidak berisik ya Bu. Kalau ini dengan ice breaking kan akhirnya berisik, tapi sebenarnya itu menyenangkan ya Bu, tapi Iya. yang bikin anak ketagihan ya. Maksud saya kan melakukan ice breaking itu setelah ketika pembelajaran berlangsung kan mungkin dia sudah mulai tidak fokus, mereka sudah mulai bosan. Akhirnya saya lakukanlah ice breaking untuk mengembalikan fokusnya, untuk mengembalikan semangatnya. Tapi ternyata mereka ketagihan Bu dan susah untuk berhenti. Iya, sebenarnya itu sudah menjadi ini ya Bu, strategi Ibu untuk Iya. mengembalikan fokus siswa ya Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, menurut Ibu apa ada kendala lain yang terjadi di kelas Ibu selain anak tadi suka ice breaking? Ya itu tadi Bu, satu lagi tentang posisi tempat duduk. Posisi tadi, tempat Bu. duduk ya, Bu? Ada anak yang memang suka sekali duduk di tempat itu, tapi ada juga anak yang Bu, saya mau duduk di tempat teman ini Bu, Oh iya. tapi temannya ini tidak mau Bu, saya sudah sangat suka sekali dengan tempat duduk di sini. Nah itu Bu. Baiklah Bu, selanjutnya proses pembelajaran yang bagaimana yang Ibu inginkan di dalam kelas? Saya tuh inginnya pembelajaran itu menyenangkan Bu. Murid-murid fokus dalam pembelajaran dan kemudian mereka merasa nyaman dan aman di dalam kelasnya. Bagaimana perasaan Ibu bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Ketika ice breaking anak-anak ketika anak-anak ingin terus melakukan ice breaking, tidak mau berhenti, dan ketika anak yang lain ingin bertukar posisi duduk tapi teman yang lain tidak mau, itu perasaan saya sangat tidak nyaman. Saya resah, berarti apakah saya ini tidak mampu mengelola kelas. Itu perasaan saya. Lalu apa yang membuat Ibu tidak merasa nyaman saat itu? Yaitu Bu tadi, saya ingin anak itu fokus, saya ingin mereka merasa nyaman, saya ingin mereka merasa tenang, sehingga ketika pembelajaran nanti mereka merasa senang kan, merasa nyaman. Akhirnya pembelajaran nanti akan berimbas pada hasil akademik yang baik Bu. Jadi ini kalau saya simpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat murid ingin terus bermain ini tadi ice breaking ya Bu. Iya. Dan tidak nyaman dengan posisi tempat duduknya masing-masing sehingga membuat pembelajaran di kelas terganggu ya Bu. Ada yang anaknya ingin pindah ke sana tapi temannya tidak mau. Ada yang tidak mau pindah tapi yang di sebelah mau sebelah lagi. Iya. Seperti itu ya Bu permasalahannya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Apa ya Bu ya? Mungkin nanti sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, mungkin saya harus membuat kesepakatan kelas dulu Bu dengan anak-anak tentang kegiatan ice breaking. Apakah nanti kalau melaksanakan kegiatan ice breaking itu 1 kali saja atau 2 kali saja? Mungkin pembatasannya itu Bu, saya perlu membuat kesepakatan kelas dulu. Harus dibuat kesepakatan dulu ya Bu dengan siswa. Iya Bu.
Lalu apakah ada hal lain yang Ibu lakukan? Saya juga mungkin kalau untuk tempat duduk nih ya Bu ya, kalau untuk tempat duduk mungkin saya akan berdiskusi lagi dengan murid-murid saya lebih intens lagi. Satu orang satu persatu lah murid-murid saya akan saya ajak bicara, diskusikan tentang tempat duduk yang bagaimana sih yang membuat dia nyaman. Kemudian juga apakah rollingnya nih yang bagaimana nih yang mereka inginkan rolling tempat duduk sehingga anak-anak murid saya juga merasa nyaman. Kemudian mungkin juga ya Bu, saya akan mengingatkan kembali nih tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kayaknya itu penting nih Bu, saya kembalikan lagi nih pada keyakinan kelas. Bagus sekali ya Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Ini ya, mengkomunikasikan kembali dengan anak masing-masing anak yang berindividu, menanyakan bagaimana nih perasaannya atau bagaimana keinginan anak mengenai posisi tempat duduk tadi ya Bu. Iya. Dan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sehingga anak akan mengingat juga keyakinan kelas yang disepakati bersama ya Bu. Iya Bu. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Ibu saya sependapat dengan Ibu. Terima kasih Bu, alhamdulillah kalau Ya. itu sependapat dengan Menarik saya. sekali Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan nih Ibu menjalankan rencana tersebut? Mungkin sesegera mungkin lah Bu akan saya lakukan. Kapan nih tepat waktunya untuk pelaksanaannya? Mungkin besok sudah bisa loh Bu. Besok akan ketika memulai pelajaran saya akan melakukan kesepakatan kelas dulu, dan nanti juga saya akan mengingatkan kembali nih tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat. Ya, baiklah Bu. Nah, kita sudah di penghujung sesi nih Bu. Menurut Ibu, apa yang bisa disimpulkan dari hasil obrolan kita pada hari ini? Saya merasa lega nih, senang karena permasalahan saya bisa saya ungkapkan kepada Ibu, dan kemudian juga ternyata saya harus membuat kesepakatan kelas dulu nih, dan juga mengingatkan keyakinan kelas kepada anak-anak. Saya harus lebih berinteraksi lagi, berkomunikasi, berdiskusi dengan murid-murid saya, Ibu. Alhamdulillah ya, luar biasa rencana Ibu, sangat menginspirasi. Terima kasih Bu. Ditunggu ya ceritanya minggu depan. Iya, Bu, Kalau pasti. Ibu sudah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi. Iya Bu, iya. Oke, dan semoga Ibu sehat dan dapat melaksanakan apa yang Ibu sudah rencanakan tersebut. Oke, terima Sampai kasih, Bu. ya, sampai ketemu minggu depan ya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu atas obrolan kita pada hari ini. Sama-sama Bu. Ya. Selamat Bu Mursidah telah menjadi coach dengan baik. Gimana nih rasanya sesudah menjadi coach, dan gimana hasil dari coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu, tadi kegiatan coaching yang kami laksanakan sudah berjalan dengan baik karena saya juga sudah mendengarkan secara penuh, kehadiran penuh pada kegiatan coaching tadi yang dilaksanakan antara saya dengan Bu Rasida secara terbimbing, dan akhirnya si coaching menemukan solusi atas permasalahannya dan mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Mursidah. Sekarang mari kita analisis apa yang sudah Ibu Mursidah laksanakan tadi dengan ketercapaian yang telah kita diskusikan di awal tadi. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan Bu Mursidah? Dari hasil diskusi kami tadi Bu, saya akan menekankan pada pengembangan kompetensi kehadiran penuh Bu, yaitu mencakup beberapa indikator. Yang pertama, fokus untuk memecahkan masalah. Yang kedua, saya menatap psikoci saya. Dan yang ketiga, saya tidak melakukan aktivitas lain, tetapi saya fokus pada coaching yang saya kembangkan pada kegiatan coaching, dan saya benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh si coaching. Nah, setelah saya lihat dan saya amati tadi Bu, Ibu sudah melakukan kompetensi tersebut dengan baik, sudah sangat fokus memecahkan masalah, kemudian juga menatap Bu Rasida, kemudian juga berbicara dengan Bu Rasida sangat terbuka, kemudian juga Ibu sudah menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika berbicara dengan Ibu Rasida. Luar biasa sekali Bu Rasida, sangat bagus sekali.
Terima kasih Bu atas penilaian yang telah Ibu sampaikan pada kegiatan coaching tadi. Sama-sama Bu. Kira-kira nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lagi? Ya Bu, setelah ini saya berencana untuk mengembangkan kompetensi coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar coach saya secara terbimbing bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan akan mencari referensi-referensi untuk wawasan tersebut. Sangat bagus sekali Bu Mursida. Selanjutnya kapan kira-kira nih Bu akan dilaksanakan hal tersebut dan persiapan apa yang akan Ibu Mursida persiapkan? Ya, untuk rencana saya tersebut Bu, saya akan menyiapkan referensi-referensi yang akan saya siapkan segera Bu untuk menggali pemahaman saya yang lebih lagi. Baik Bu Mursida, silakan segera mencari referensi ya agar lebih bertambah lagi wawasannya. Dan kapan kira-kira akan diadakan coaching lagi Bu? Ya Bu, kira-kira 1 atau 2 minggu ke depan Bu, saya akan menyiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan baik. Jadi untuk mengetahui progres atau perkembangan tadi, kita bertemu 1 atau 2 minggu ke depan lagi ya Bu. Ya. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan semuanya ya Bu. Ya, terima kasih Bu telah menyempatkan waktu untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan coaching saya pada hari ini. Sampai ketemu 1 atau 2 minggu ke depan ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabar Ibu Nia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, Ibu Nia hari ini akan melakukan proses coaching ya bersama Bu Mursida. Iya Bu, hari ini kami akan melaksanakan proses coaching. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Nia, boleh Bu? Boleh Bu. Begini Bu, ketika Ibu dan Ibu Mursida antara coach dan coachee melakukan coaching, akan saya nilai dan saya amati berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah Ibu nanti melakukan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga akan menilai respon dari coach ketika menjawab pertanyaan, ketika merespon pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia. Jadi ketika proses coaching sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah Ibu Nia, sebelum proses coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih, pada saat nanti Ibu melakukan coaching, apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Bu, ketika proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Nah Ibu, dari ketiga kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan, mana nih kompetensi inti yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh. Oke, jadi kompetensi yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan ada 2 ya Bu, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya. Nah Ibu, indikator ketercapaiannya apa nih? Indikator ketercapaian pelaksanaan proses coaching kali ini yaitu di mana coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Oke, iya berarti coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan proses coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar. Amin Bu. Ya, silakan Ibu Ya. untuk melakukan proses Bu. coaching. Ya. Terima kasih Bu Nia. Permisi Bu, saya Ya. melakukan proses Iya coaching Bu dulu. ya. Silakan Bu Nia. Selamat siang Bu Mursida, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, siang Bu. Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik dan sehat. Ya. Apa nih yang ingin kita bicarakan hari ini? Adakah yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, saya mau curhat nih Bu tentang murid-murid saya yang kalau belajar di kelas itu cepat berasa
bosan dan kurang bersemangat saat belajar. Terus Bu, menurut Ibu apa tujuan dari pembicaraan kita ini Bu? Semoga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya tadi, Bu. Terus bisakah Ibu ceritakan nih apa yang sedang Ibu rasakan sekarang? Mungkin saya bisa bantu Bu. Ya, Bu. Saya merasa khawatir, Bu. Saya tidak dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk anak. Karena perasaan saya selama ini saya yang menjadi menjadi sumber pembelajaran dari anak. Saya kadang tidak menanyakan bagaimana keinginan anak maunya belajar yang mana, karena saya sering menggunakan LKPD, Bu. Oh gitu Bu. Lalu Bu, menurut Ibu proses pembelajaran apa yang bagaimana yang Ibu inginkan nanti di dalam kelas? Saya menginginkan murid-murid saya itu senang dan antusias saat kegiatan pembelajaran. Terus ketika Ibu mengalami hal-hal yang tadi Ibu permasalahan Ibu tadi, bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Perasaan saya sedih, Bu, karena anak cepat merasa bosan dan kurang bersemangat, dan saya juga termotivasi, Bu, untuk melakukan perubahan pada diri. Misalkan saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan menyediakan kegiatan main yang beragam, Bu. Tidak hanya menggunakan LKPD saja. Oh ya, jadi jika saya dapat menyimpulkan Bu, Ibu ini di dalam pembelajaran lebih berperan aktif sebagai sumber belajar ya, sedangkan siswa-siswanya mungkin kurang aktif di dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Lalu Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu Mursidah punya rencana ke depannya seperti apa? Ya, Bu, saya punya rencana ingin menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik, Bu, berupa video pembelajaran yang sesuai tema yang saya ajarkan pada saat itu. Yang selanjutnya juga saya akan mengurangi penggunaan LKPD, Bu. Tapi saya akan menyediakan kegiatan main yang beragam untuk anak, tidak hanya satu kegiatan main. Oh begitu Bu, bagus sekali Bu pemikiran Ibu dan rencana Ibu itu, saya setuju dengan Ibu. Alhamdulillah, Bu, Ibu sependapat dengan saya. Terus Bu, dari rencana Ibu tadi, kapan tuh bisa dijalankan rencana Ibu tadi? Mungkin seminggu ini, Bu. Oh, kapan waktu tepatnya Bu bisa dilaksanakan rencana Ibu tadi? Mungkin saya akan memulainya besok, Bu. Oh iya ya. Semoga segera bisa dilaksanakan ya Bu. Iya, Bu. Oke Bu, di akhir pembicaraan kita ini menurut Ibu apa kesimpulan dari pembicaraan kita? Ya, saya akan menyediakan media pembelajaran maupun kegiatan main yang beragam agar anak tidak cepat merasa bosan dan kurang bersemangat saat belajar. Dan saya juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, Bu. Tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi saya juga bisa mengajak anak untuk belajar di luar kelas atau mungkin mengenal lingkungan sekitar, misalnya seperti tanaman, ada pohon pisang atau mungkin tanaman yang lainnya. Bagus sekali kesimpulan dan rencana Ibu ini ya. Terima kasih. Terus Bu, setelah proses percakapan kita ini, proses coaching kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan perasaan Ibu ini? Saya merasa lega dan senang, Bu. Saya ini menemukan solusi atas permasalahan saya dan sekaligus curhat dengan Ibu, dan Ibu akhirnya menanggapi permasalahan saya. Akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Alhamdulillah, saya senang Ibu sudah merasa senang dan lega Bu. Ditunggu cerita selanjutnya ya Bu. Iya, Bu. Oke Bu, sekian dulu pembicaraan dan dari percakapan coaching kita ini ya. Salam sehat dan bahagia dan semoga semua rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Bu. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bu Nia Ya. sudah mau mengobrol bersama saya pada hari ini. Ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Ibu Nia sudah selesai ya melaksanakan proses coaching. Iya Bu, saya sudah selesai melakukan proses coaching. Selamat ya. Alhamdulillah Bu. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Saya rasanya sangat senang Bu karena bisa bertemu coach saya dan saya bisa mendengar sharing-sharing dengan coach saya. Oke Bu, setelah
proses coaching dan juga observasi yang sudah saya lakukan. Apa yang sudah Ibu dapatkan, apa yang sudah Ibu peroleh dari proses coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu sampaikan di awal tadi? Ya, baik Bu. Dari proses coaching tadi saya sudah melakukannya dengan alur Tirta dan juga saya sudah menggali potensi coach saya agar bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri. Oke, iya. Selamat ya Bu ya. Ya. Oke, nah Ibu Nia, dari apa yang sudah saya amati tadi, ketika saya mengobservasi, Ibu Nia sudah berhasil melakukan proses coaching. Ibu Nia sudah berhasil melakukan alur Tirta. Ibu mampu menanyakan tujuan dari proses coaching itu. Ibu Nia mampu mengidentifikasi masalah dari si coaching. Kemudian Ibu juga mampu nih mengarahkan si coaching untuk menentukan rencana aksinya dan juga menemukan rasa tanggung jawab. Ibu Nia juga terlihat fokus ketika melaksanakan proses coaching, artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu Nia juga mendengarkan aktif dan juga Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu Nia berikan pada proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Nia semakin sukses lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Nah, satu lagi nih Ibu Nia, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Nia kembangkan lagi, yang ingin Ibu Nia tingkatkan lagi? Baik Bu, dari proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendalami dan memahami lagi alur Tirta agar proses coaching selanjutnya itu akan berjalan lebih baik dan lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa Ibu Nia. Padahal tadi ketika coaching Ibu Nia sudah melakukan alur Tirta loh, tapi Ibu Nia masih ingin mendalami lagi ya tentang alur Tirta. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan Ibu Nia akan menjadi coach yang terampil, sukses dalam coaching. Amin Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah menjawab, sudah memberikan kesempatan pada sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak Bu Nia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rasida. Waalaikumsalam Bu Mursida. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Mursida bagaimana kabarnya? Ya, saya juga baik Bu. Ya Bu, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Iya Bu. Ya, baiklah, di sini saya akan menjadi observer Ibu ya. Saya akan mengamati dan melihat Ibu saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nantinya di saat Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana sih nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching? Dan bagaimana nih nanti si coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang Ibu sampaikan? Oh ya Bu, nanti jangan lupa ya saat Ibu proses coaching, Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, dalam proses coaching nanti apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching nanti, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang Ibu ingin kembangkan lebih secara spesifik? Saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti, indikator ketercapaian saya adalah ketika si coaching berhasil menemukan solusi Bu, terhadap permasalahan yang sedang coaching hadapi.
Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Untuk itu sebelumnya Ibu mau melakukan coaching nggak? Iya Bu. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, silakan Bu. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana nih kabar Bu Nia hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, ini loh Bu, saya pengen cerita sedikit, bisa nggak Bu minta waktunya? Oh boleh Bu, bisa sekali. Apa nih yang mau diceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini ketika saya mengajar di kelas 6, murid-murid saya itu susah sekali Bu, disuruh diam dan susah untuk berkonsentrasi ketika saya menyampaikan materi pembelajaran Bu. Oke, jadi murid-murid Ibu Nia itu susah diam dan sulit konsentrasi ya Bu. Iya. Ini Bu, apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan murid-murid saya yang susah disuruh diam dan susah untuk berkonsentrasi Bu. Apa saja sih Bu Nia yang membuat murid-murid Ibu kira-kira nih yang membuat mereka susah untuk diam dan sulit konsentrasi? Kalau saya ingat kembali, sepertinya pembelajaran saya itu terlalu monoton, membosankan. Kemudian saya juga yang dominan berbicara, tetapi saya tidak memberi kesempatan pada murid-murid saya untuk bisa berbicara dan aktif pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu bisa berkonsentrasi? Menurut saya Bu, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang mengasyikkan dan yang menyenangkan Bu, tidak monoton dan tidak membosankan. Saya sependapat nih dengan Ibu. Nah Bu, kira-kira ini materinya tentang apa ya? Ini Bu, materinya tentang manfaat air bagi kehidupan. Jadi kan makhluk hidup itu ada 3 Bu, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi nanti saya minta anak-anak untuk mengidentifikasi manfaat air bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, biasanya nih apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu? Biasanya Bu, saya menyampaikan materi-materi, terus anak-anak mencatat, kemudian saya kembali mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan media apa ya? Ya biasa Bu, saya cuma menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku paket. Oke, menurut Ibu nih kalau materi tentang manfaat air ini, apa nih hal yang paling menarik dari materi ini? Kalau menurut saya Bu, anak-anak lebih tertarik dengan media video pembelajaran karena video pembelajaran itu memiliki satu daya tarik tersendiri bagi siswa. Atau Bu, bisa juga saya mengajak anak-anak untuk belajar di dekat kolam ikan. Jadi anak-anak bisa langsung mengamati manfaat air bagi ikan atau hewan Bu. Saya setuju nih dengan Ibu, besok dicoba aja Bu. Ya Bu, besok akan saya coba mengajak murid untuk belajar di dekat kolam ikan dan memanfaatkan video pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi atau sarana-prasarana sekolah Bu. Ya anak-anak Ibu pasti semangat nantinya Bu. Iya Bu, pasti bersemangat. Oke Bu, jadi apa nih nanti rencana yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah secara optimal sebagai media pembelajaran atau memanfaatkan teknologi karena kebetulan untuk sarana dan prasarana sekolah di sini sudah lengkap Bu. Oke, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung nih apa yang Ibu rencanakan. Nah Bu, dari yang Ibu rencanakan ini terkait apa yang sudah Ibu katakan, apa nih komitmen Ibu terkait perencanaan itu tadi? Saya berkomitmen untuk terus membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk anak-anak bisa eksplorasi materi. Jadi murid juga dapat menjalankan merdeka belajar dan juga membuat murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, dan juga saya serahkan penuhnya sumber belajar kepada anak-anak Bu. Wah bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu. Oke Bu, dari komitmen Ibu tadi kira-kira nih kapan nih Ibu Nia bisa melaksanakan
kapan nih pastinya Bu? Mungkin 2 hari ke depan Bu akan saya rencanakan dan akan saya laksanakan hal tersebut. Oke Bu, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya Bu, mudah-mudahan berjalan baik dengan lancar. Nah Bu, dari apa yang sudah kita bicarakan nih, apa nih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari yang sudah ada Iya. ini? Ternyata pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ternyata membosankan bagi siswa sehingga anak-anak sulit untuk berkonsentrasi dan susah untuk disuruh. Maka saya akan membuat dan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi agar anak-anak itu lebih bersemangat untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran Bu. Wah bagus sekali loh Bu. Begini Bu, bagaimana nih perasaan ibunya sekarang? Rasanya saya lebih tenang dan rasanya jadi lega Bu karena Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Iya. Saya juga ingin tahu nih bagaimana nih perkembangan dari hal yang sudah Ibu rencanakan nanti. Iya Bu, nanti kita sharing lagi ya Bu Iya ya. Bu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu sudah Oke, mendengarkan saya. selamat menjalankan rencananya ya Bu ya. Iya. Oke, semoga sukses terus ya Bu. Amin. Selamat ya Bu Rasida sudah menjadi coach yang baik dari Bu Nia. Terima kasih banyak Bu. Bagaimana nih perasaannya setelah menjadi coach dan bagaimana hasil dari coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, perasaan saya senang karena tadi selama proses coaching saya menggunakan alur tirta. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi, mencari rencana aksi dan juga tanggung jawab dari Ibu Nia. Saya juga senang karena Ibu Nia mampu menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Alhamdulillah sudah luar biasa ya, Ibu sudah mampu menggali potensi dari Ibu Nia sebagai coaching. Terima kasih banyak Bu. Nah kemudian Ibu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Rasidah kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mendalami alur tirta lagi nih Bu, tentang membuat pertanyaan berbobot juga agar nanti coaching yang saya coach akan mampu menemukan solusinya dengan lebih baik lagi. Ya. Setelah saya lihat dan mengamati tadi ya Bu, yang Ibu Rasidah lakukan sebagai coach dan Bu Nia sebagai coaching, ternyata Ibu sudah melakukan kompetensi tersebut dengan baik. Alhamdulillah. Ibu sangat fokus dan mendengarkan dengan aktif dan mampu menggali potensi Ibu Nia sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh beliau. Demikian Bu untuk sisi kita hari ini. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama